Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jejak Mang Dudung. Kami sedang ada di Kota Sukabumi, akan menuju ke Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang berperjalanan di Kota Sukabumi, yang insya Allah akan menuju kepada Gunung Gede. Jangan kemana-mana, terus ikuti Jejak Mang Dudung. Baik sahabat petualang, kita menemukan sebuah lalaban makan yang mana kalau disebut bahasa Sundanya palaning. Tapi kalau bahasa Indonesianya, ini lalapan makan disebutnya pete Cina. Kita mendapatkan lalaban yang bisa dimakan dengan nasi yang namanya pete Cina atau palaning. Kalau kata Sunda ini palaning. Dan ini bisa dimakan mentah, sama nasi pun bisa dimakan. Kita coba makan ya. Ini enak sekali kalau dengan nasi dan sambal terasi. Kita akan telusuri lagi jalan yang lain. Mudah-mudahan mendapatkan yang lain. Baik teman-teman, kita menemukan lagi di tengah persawahan ada sebuah lalapan kembali. Atau ini bisa disayur. Ini bisa disayur dan ditumis. Namanya kangkung air ya. Mungkin ini sawahnya dulunya bekas rawa. Mungkin ini dulunya bekas rawa. Ini bisa dimakan, bisa pakai lalaban dan juga bisa ditumis. Pakai kecap, pakai bumbu, enak untuk teman nasi juga. Masih banyak teman-temannya. Coba kita ambil dulu. Mungkin ini tidak akan dimarahi oleh yang punya sawah karena ini berjalan sendiri ya. Jadi di tempat ini ada sebuah lalapan yang bisa dimakan, namun ini bukan hasil tanam yang punya padi, akan tapi berjalan sendiri di sawah yang bekas rawa itu ya. Oke, langsung kita cari lagi temannya. Baik pemirsa, hari ini kita terus-terusan mendapatkan sebuah makanan yang bisa dimakan dengan nasi. Tadi kita sudah mendapat kangkung air ya, kangkung air sudah mendapatkan di tengah sawah tadi. Kita mendapatkan di kebun orang ini ada sebuah lalapan yang suka disebut kacang panjang. Bisa ditumis, bisa juga dibuat karedok. Ya, bisa dibuat karedok. Ini kacang panjang juga bisa dimakan, namun ini kita tidak bisa ambil karena yang punya tidak ada. Ya, jadi kita nggak usah ambil, cuman menunjukkan saja bahwa ini adalah lalapan yang bisa dimakan dengan nasi. Terima kasih, kita langsung jalan lagi.
Baik teman-teman, lihat petani-petani di kota Sukabumi itu sangat rajin sekali. Di samping menanam padi buat bahan pokok untuk makannya, juga mereka menanam sebuah lalaban-lalaban yang bermacam. Tadi kita menemukan kangkung, keduanya menemukan kacang, dan sekarang menemukan sebuah lalaban yang dinamakan lanas ya. Ini juga pucuknya kita bisa makan, namun harus dengan sambal terasi dan juga nasi. Tepatnya dengan ikan asin itu lebih mantap. Kita jangan ambil karena ini orang sengaja menanamnya untuk teman makan. Jadi ketika beliau menanam padi, memanen padi, membajak sawah, dia bisa makan di pinggir sawah dan mengambil lalaban dipetik langsung dari tempat tanamnya. Ya, jangan diambil. Ayo lanjut, kita cari lagi teman-teman kita atau petani-petani yang masih berkreatif menanam padi, di sampingnya ditanami oleh semua tumbuhan-tumbuhan yang bisa mereka makan. Teman-teman, kita harus tahu, ini pengetahuan untuk petani-petani ya yang di kampung adanya atau di pelosok-pelosok, bahwa untuk menghindari hama ini, petani memasang seng untuk menghambat jalannya hama-hama terhadap pepohonan atau tanaman yang beliau tanam. Ini ada pohon pete yang memakai seng untuk menghalangi hama, yaitu dari tupai atau yang disebut bajing kalau bahasa Sundanya. Sama dengan pohon alpukat juga. Ini pengetahuan untuk kita bahwasanya petani yang di lapangan, yang ada di persawahan, yang ada jauh dari pemukiman, dia akan memakai seperti itu untuk menghindari hama-hama untuk tanamannya. Baik, kita lanjut mencari jalan untuk sampai ke sungai. Oke teman-teman, kita sudah melihat sumber air, mungkin sungai atau aliran air yang begitu besar ada di sebelah atau ada di depan kita, yang kita akan cari untuk kita bisa mengambil air minum dan beristirahat di sana. Jangan kemana-mana, terus ikuti saya. Baik teman-teman, setelah perjalanan kita dari kota menelusuri untuk mencari sungai yang besar, hari ini kita sudah menemukan, atau waktu ini kita sudah menemukan, setelah perjalanan panjang dari sawah, melewati kebun orang lain, jalan-jalan yang kecil dan curam, sampailah kita ke arah wahangan atau air sungai yang besar. Lihat, disitulah air yang sangat deras. Nah, itu adalah air terjunnya, dan ini air yang mengalir menelusuri wahangan Cipelang. Baik, kita cari jalan untuk bisa ke bawah, untuk bisa ke samping sungai tersebut. Nah, kita cari jalan untuk menuju ke samping sungai Cipelang ini. Sudah mendekati ke area sungai Cipelang, kita sudah ada di pinggirnya. Ada sungai kecil yang airnya deras sekali, yang kita bisa gunakan untuk mencuci kaki, tangan, dan juga muka. Teman-teman sahabat jejak petualang Mang Dudung, akhirnya kita sampai di Sungai Cipelang.
yang bertepatan di Kampung Cipelang. Kita sudah sampai di sini untuk berkemah di sini, untuk beristirahat. Nanti setelah istirahat di sini kita akan menjalankan perjalanan kembali menuju Gunung Gede Pangrango. Mungkin untuk malam ini kita akan berkemah dulu di pinggir Sungai Cipelang. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe and comment channel Mang Dudung Jejak Petualang. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Jejak Mang Dudung selanjutnya. Baik teman-teman, ini pengetahuan untuk kita sebagai orang yang suka berjejak petualang ataupun petani-petani yang untuk menghindari hama-hama dari tanamannya, seperti yang terlihat di pohon pete itu, petani memasang seng atau besi yang licin untuk untuk aduh ayo kacau kameramen liar terus istirahat ya mau. Baik. Aduh, balik juga. Paling sedung ini geus paling. Geus paling gede ya. Wonten teh kan. Tes. Cek.